Bai Hua Fofa adalah dharma yang mendalam dan diuraikan oleh Master Ru. Menggunakan bahasa sehari-hari, menggunakan filosofi kehidupan, dan menggunakan contoh sederhana di kehidupan sehari-hari untuk menjelaskannya. Di dalam Bai Hua Fofa, kita bisa memahami teori dharma yang mendalam dan memunculkan kembali sifat kebudayaan kita semua untuk mengubah nasib kita. Silakan menonton Bai Hua Fofa Master Ru. 白话佛法广播讲座episode 60 menggunakan 4 sifat luhur untuk menemukan Buddha sejati. Semua alasan yang digunakan untuk menolak pembinaan diri itu akan menjadi karma buruk untuk dirimu sendiri. Saya sangat malas dan tidak bisa bangun. Itu adalah rintangan karma. Keluarga menghalangi saya belajar dharma. Itu juga rintangan karma. Saya sangat sibuk mengurus anak dan tidak mempunyai waktu untuk sembahyang dan menyebarkan dharma. Itu adalah rintangan karma. Semua itu adalah rintangan karma. Hingga nanti karma burukmu berbuah seperti mengalami kecelakaan. Bagaimana ini? Shifu, tolonglah saya. Dari mana karma buruk itu datang? Karma buruk datang begitu saja. Anda mengumpulkan sedikit demi sedikit karma buruk setiap hari. Lama-kelamaan, karma burukmu akan menumpuk dan menjadi besar. Apakah kalian tahu pencuri? Pencuri adalah orang yang menipu dirinya sendiri, merasa dirinya tidak akan bersalah jika hanya mencuri sedikit, mencuri di bawah umur, tidak termasuk melanggar hukum, tapi itu akan membuatnya kebiasaan mencuri dan dia akan menjadi sedih saat tidak mencuri. Akhirnya dia kena masalah. Jika seseorang tidak sungguh-sungguh mengubah dirinya sendiri, meskipun Anda pintar berpura-pura dan sering dipuji orang lain, semua itu tidak ada gunanya. Praktisi Buddhis zaman sekarang mempunyai suatu kebiasaan buruk. Teori dharmanya sangat bagus, namun tidak dipraktekkan. Dia seperti memahami banyak teori dharma, tapi dia tidak mempraktikkannya. Jadi, untuk apa dia mempelajari semua teori dharma itu? Sama seperti seorang pria yang belajar masak. Api harus nyala dan panci harus panas. Kemudian masukkan minyak, maka sayurnya akan wangi dan enak. Harus bisa mempraktikannya. Untuk apa jika hanya sekedar teori saja? Belajar dharma bukan hanya sekedar teori saja. Teori adalah sebuah hal yang paling dasar. Namun praktik bisa mengubah semuanya. Praktik itu paling penting. Ada sebuah kalimat untuk praktisi Buddhis. Lebih baik menjadi pria terhormat daripada penjahat. Terkadang tidak masalah jika Anda melakukan kesalahan terhadap orang baik. Tapi jika Anda tidak mempercayai dan tidak memperlakukan orang jahat dengan baik, dia pasti akan mengingat perbuatanmu untuk selamanya. Kebudayaan tradisional Tiongkok ini sangat mirip dengan Dharma. Terkadang saat kamu berbicara dan menyinggung atasanmu, jangan dipikirkan lagi. Atasanmu sangat baik, dia pasti akan memaafkanmu. Tapi jika Anda tidak melakukan apa yang orang jahat perintahkan, atau Anda berjanji padanya untuk mentraktirnya makan, atau akan membawakan sesuatu untuknya esok hari, tapi kamu tidak melakukannya, orang itu akan terus mengingat perbuatanmu selamanya. Jadi jangan menipu dan mengabaikannya orang jahat. Jika mengabaikan orang baik, rasa dendamnya tidak akan mendalam. Maksudnya adalah jika Anda melakukan kesalahan terhadap orang baik itu tidak akan terlalu dendam padamu karena dia adalah orang baik.
Tetapi jika Anda mengabaikan orang jahat, dendamnya sangatlah mendalam. Maksudnya adalah jika Anda membohongi orang jahat, dia akan membencimu seumur hidup. Dia akan membalaskan dendamnya itu. Seseorang yang penuh dengan dendam dan berpikiran sempit, dendamnya akan menyebar ke seluruh tempat. Jangan membenci orang lain hingga kebencian itu menyebar. Tingkat toleransi seorang praktisi Buddhis harus tinggi. Jangan mengikat diri sendiri dan jangan marah-marah. Emosi yang tak terkendali akan menjadi musuh terbesarmu. Shifu beritahu kalian, jika Anda membenci orang lain, semua akar kejahatan itu berasal dari pikiran Anda sendiri. Jangan menjadi seperti itu. Jika hati dan pikiranmu terbuka, Anda akan memahami segalanya. Jika hati dan pikiranmu tidak terbuka, maka Anda akan terluka. Berbagai macam pikiran yang dimunculkan juga akan dimusnahkan. Semuanya itu berasal dari pikiran. Jika Anda merasa takut hari ini, maka semua yang Anda takuti akan muncul semua. Jika Anda berpikir dia tidak mungkin seperti itu padaku, maka hidupmu akan selalu damai. Tapi ada beberapa orang yang telah berbuat jahat, lalu dia ingin memusnahkan kejahatannya. Tapi itu tidak bisa dimusnahkan karena Anda telah menanam benih kejahatan ini. Maka balasannya pasti akan ada. Sungguh menyedihkan. Memang ada beberapa anak yang sangat menyedihkan. Dia tidak mengerti padahal sudah berapa banyak penderitaan yang telah dia alami di kehidupan ini. Jika dia bisa lebih cepat mendengar ajaran Shifu untuk belajar bagaimana menjadi manusia, kehidupannya pasti tidak akan menderita seperti itu. Lihat sendiri betapa menderitanya kalian di tempat kerja kalian. Apa yang kalian pahami hingga sampai sekarang ini? Masih ada banyak hal yang belum kalian pahami dan kalian masih keras kepala. Selama kalian masih tidak bisa bersedia mendengarkan pendapat orang lain, kalian tidak akan terlepas dari dua kata ini, keras kepala. Manusia harus bisa menyingkirkan keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Seseorang yang ingin hidupnya damai, dia harus banyak berdana cinta kasih dan berkata jujur. Karena berdana bisa menghilangkan keserakahanmu. Keserakahan adalah sumber malapetaka. Jika kamu berdana, maka kamu tidak akan menjadi serakah. Orang yang hidupnya bisa damai karena dia mengerti untuk berdana. Kita juga bisa berdana cinta kasih, seperti baik terhadap orang lain dan membantunya. Ingatlah, berani menerima kerugian itu adalah kemurahan hati. Jika kamu berani rugi, maka semua orang akan menyukaimu. Jika kamu tidak bersedia menerima kerugian, semua orang akan membencimu. Apakah kamu tahu wajah orang yang sering berbuat baik akan cerah? Dulu ada sebuah perkataan, wajah orang yang kurus akan cerah. Terkadang saat seseorang merasa tidak damai karena dia telah banyak berbohong. Setelah berbohong sekali, kamu akan terus berbohong untuk menutupinya. Jika kamu tidak bisa menutupinya dengan baik, semua orang tidak ingin berteman denganmu lagi. Perbanyak berkata baik dan tidak perlu berbohong. Mengapa praktisi Buddhis sangat menjunjung tinggi Sang Buddha, menjunjung tinggi 10 alam dharma? Para biksu tidak lagi membahas masalah duniawi. Begitu membuka mulut, mereka hanya mengatakan Amitofo. Apa kalian tahu apa yang bisa kalian katakan? Pastinya kalian boleh mengucapkan Kan'en Kwanshyin Pusa. Ucapan yang dikeluarkan oleh praktisi Singli Famen adalah Kan'en Kwanshyin Pusa. Jika ada seseorang berkata, apakah menurutmu ini benar? Kan'en Kwanshyin Pusa.
yang akan memberikanmu kebijaksanaan. Jika kamu tidak ingin menjawab pertanyaannya, jawab saja kan-en, kan-en, kan-en. Segala permasalahan di alam manusia selalu ada yang benar dan salah. Benar atau salah itu hanyalah prinsip di alam manusia. Tapi apakah ada benar atau salah di atas langit? Tidak ada, karena itu hanya ada di alam manusia. Semua itu disebabkan oleh sebab akibat. Jika Anda memohon kepada Buddha untuk diberikan kelancaran, bukankah Anda harus mendekat kepada Buddha? Bagaimana caranya mendekati Buddha? Bagaimana cara kalian mendekat pada Kuan Yin Pusa? Saat kalian sembahyang pada Kuan Yin Pusa, bagaimana cara kalian berdoa agar Kuan Yin Pusa mendengar permintaan kalian? Shefu beritahu kalian hanya ada 4 kata, yaitu kalian mendekatlah kepada Buddha. Asalkan kalian bisa melakukan 4 kata itu dengan baik, Pusa pasti bisa mendengar semua perkataanmu. 4 sifat luhur, metta, karunia, mudita, upeka. Jika ada 4 sifat luhur itu di dalam hatimu, Pusa mempunyai 4 sifat luhur itu. Jika kamu sudah sama seperti Bodhisattva, bagaimana mungkin Bodhisattva tidak mendengar suaramu? Jika kamu bergaul dengan seseorang di tingkat pembinaan tertentu, maka kamu juga sudah ada di tingkat pembinaan tersebut. Asalkan orang itu tulus, balasan baik untuknya akan sangat besar. Jadi, Shefu berharap selain kalian harus membina diri dengan baik, tapi juga harus membimbing keluarga kalian untuk membina diri sendiri dengan baik. Kita harus belajar menghargai sesuatu. Kalian telah mempelajari banyak hal hari ini. Coba bersihkan jiwa kalian di sini. Setelah pulang ke rumah nanti, kalian pasti bisa memperlakukan orang lain dengan baik. Belajarlah untuk bersyukur. Saat orang lain memberi makanan, ucapkan terima kasih dan kan-en. Orang lain memperlakukanmu dengan baik, ucapkan kan-en. Kita harus bersyukur terhadap semua jodoh kita. Tidak peduli apakah itu di masa lalu atau sekarang. Kita harus bersyukur dan berterima kasih. Bahkan jika orang itu meninggalkanmu, kita juga harus belajar untuk berterima kasih dan bersyukur padanya. Itulah welas asih. Semoga kalian semua semakin welas asih dan menjadi semakin baik. Semoga kalian semua belajar Dharma dan menempatkannya di dalam hati. Semoga saat kalian ada masalah, kalian bisa menyelesaikannya dengan lapang dada, berdiri tegak dan melihat jauh. Lalu dengan hati hangat membantu orang lain. Terima kasih telah menyaksikan pencerahan Pai Hua Fofa, Master Lu Junhong, bergembira dalam Dharma bersama dan menyelamatkan makhluk yang berjodoh.